Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan karenanya sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan satu ulasan dalam cuplikan video berikut ini. Sebelumnya, dalam sebuah video, Mas Riwati tampak berteriak kepada tetangganya yang tengah melakukan ibadah di rumah. Tindakannya tidak menghormati hukum. Dalam video itu dia mengatakan, tempat ibadah itu harus ada izin, harus ada izin. Mungkin maksud Mas Riwati, beribadah itu harus mendapatkan izin. Tapi tetangga yang dimarahi Mas Riwati itu berusaha menjelaskan bahwa beribadah di rumah tidak memerlukan izin. Namun pernyataan itu tidak bisa meredakan emosi Mas Riwati. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut juga mencoba untuk menenangkan Mas Riwati agar ia menghentikan aksinya. Setelah video tersebut menyebar luas dan menarik perhatian banyak orang, Pemkot Bekasi segera turun tangan untuk menangani ketegangan yang muncul. PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, memberikan penjelasan bahwa insiden ini sebenarnya adalah miskomunikasi. Ia berjanji akan memfasilitasi umat Kristen untuk beribadah, tetapi ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Mas Riwati pada akhirnya menyadari dampak dari tindakan dan ucapannya. Mengadakan konferensi pers bersama jajaran Dinas Pariwisata Kota Bekasi untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya, Mas Riwati, atas nama pribadi dan keluarga, minta maaf atas tindakan dan ucapan saya, khususnya kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, ujarnya dengan wajah menyesal. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada pendeta dan jemaat yang sempat ia marahi. Permintaan maaf itu muncul karena hukuman sosial yang diterimanya. Netizen yang geram dengan kelakuan Mas Riwati membongkar informasi pribadinya. Misalnya, Mas Riwati diketahui adalah ASN Eselon 3B golongan 4A dan menjabat sebagai Kabid Pemasaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bekasi. Dari data LHKPN menunjukkan bahwa kekayaan Mas Riwati mencapai 8,7 miliar yang memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen. Peristiwa itu memang sempat menghebohkan publik dan mendatangkan beragam komentar. Banyak netizen merasa bahwa Pemkot Bekasi kurang tegas dalam menanggapi tindakan intoleran Mas Riwati. Mereka mengingatkan bahwa beribadah di rumah tidak memerlukan izin sesuai dengan SKB 2 Menteri. Desakan untuk Pemkot Bekasi mengambil tindakan tegas termasuk pemecatan Mas Riwati semakin menguat, mengingat sikap intolerannya jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kemudian, sebagaimana yang telah tersiar, Mas Riwati hanya membuat permohonan maaf. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, apakah dengan menyampaikan permintaan maaf maka semuanya bisa selesai? Dan apakah hal yang sama akan berlaku jikalau yang melakukan perbuatan intoleransi seperti yang dilakukan oleh ibu ini akan selesai dengan cara menyampaikan permintaan maaf? Tentu ini tidak sesederhana itu. Nah, karena itu harusnya mereka-mereka yang merupakan ASN ini berada di garda terdepan dan harusnya menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menunjukkan sikap toleransi terkait dengan keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia. Tetapi justru sebaliknya, yang dilakukan oleh ibu ini jauh dari hal tersebut. Justru beliau menjadi pelaku intoleransi dengan tidak berterima, bahkan melarang ya warga Kristen di sana yang melakukan kegiatan peribadatan karena katanya itu tidak berizin. Izinnya di mana? Padahal Bapak Ibu semua, ini menarik ya. Harusnya sebagai seorang ASN, tentu beliau harusnya ya lebih memahami bahwa beribadah di rumah itu kan tidak membutuhkan izin. Yang membutuhkan izin itu adalah kalau mendirikan tempat peribadatan, misalnya dalam hal ini adalah gereja. Tetapi entah kenapa ya, apakah memang beliau ini sengaja mengesampingkan walaupun beliau misalnya mengetahui terkait dengan hal itu, atau memang beliau tidak tahu sama sekali.
Nah, ini tentu sesuatu yang kemudian patut untuk dipertanyakan ya kawan-kawan semua, karena kita lihat ya beberapa waktu belakangan sebenarnya ASN yang melakukan tindakan intoleransi bukan hanya 1-2 kali kawan-kawan ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat itu ya berita-beritanya ya, sudah beberapa kali ada ASN yang melakukan tindakan intoleransi, yaitu melakukan tindakan pelarangan ataupun penolakan terhadap aktivitas peribadatan umat Kristen. Mengapa hal ini terus terulang dari waktu ke waktu? Jadi tindakan perbuatan-perbuatan intoleransi ini tidak lagi terbatas dilakukan oleh masyarakat biasa, masyarakat awam, tetapi juga sudah masuk kepada level yang harusnya ya menjadi contoh. Ya, kawan-kawan, justru ini yang melakukan tindakan intoleransi, perbuatan intoleransi ini adalah ASN loh. Ya, dan alasannya karena mempertanyakan izin. Nah, masakan sih seorang ASN tidak tahu ya? Masakan sih seorang ASN tidak memahami bahwa beribadah di rumah seperti ini ya tidak membutuhkan izin? Ya. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat memilukan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena itu di sini dikatakan bahwa beliau itu ya katanya dia sudah menyampaikan permintaan maaf, dan memang beberapa waktu yang lalu ini kan ya bisa kita lihat ya informasi pembandingnya, dikatakan bahwa ASN Bekasi ya minta maaf usai marah-marah tetangga doa bersama. Ya Bapak Ibu ya, orang berdoa aja dilarang ya. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka bisa seperti itu ya? Kegiatan beribadah ini kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang mulia. Tetapi kok ketika melihat orang lain aktif, rajin dalam hal melaksanakan aktivitas keagamaannya, malah tidak disenangi kawan-kawannya Bapak Ibu semua, malah merasa oh ini izinnya di mana, tidak boleh dan segala macamnya. Ya, aduh Bapak Ibu semua, ini sampai kapan ya hal-hal seperti ini kita lihat, kita temukan di bangsa kita di Indonesia ini. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu semua ya, ini di sini ya ada informasi juga yang menyampaikan bahwa Masriwati ya ASN Pemkot ya Bekasi yang ngamuk dan protes tetangga ibadah akhirnya menyampaikan permintaan maaf ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu juga ada ya pemuda Batak Bersatu ya Bapak Ibu semua. Saya coba lihat di sini ya. Ini ada pemuda Batak Bersatu, mana kawan-kawannya, beberapa waktu lalu saya lihat ya beritanya itu mengenai adanya pemuda bersatu yang juga yang melakukan aksi damai ya ataupun aksi demonstrasi dan menuntut agar ASN ini ya dalam tuntutannya itu adalah untuk dipecat ya. Tetapi sampai sekarang kawan-kawan, apakah dia ini dipecat ya, saya tidak menemukan adanya pemberitaan terkait dengan hal tersebut. Tetapi yang justru ada, dia ini menyampaikan permintaan maaf ya, alasannya ya tidak diulangi lagi, alasannya ya hilaf ya, serupa-serupa seperti itulah kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Jadi itu yang tadi saya katakan di bagian awal, apakah penyelesaian dengan model seperti ini bila dilakukan oleh kalangan ya minoritas, apakah bisa berlaku juga? Nah, ini dia kawan-kawan dan Bapak Ibu semua ya. Itulah apa yang bisa kita lihat di bangsa kita di Indonesia terkait dengan adanya ASN yang melakukan tindakan intoleransi, ya adanya ASN yang melakukan tindakan ya hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan ya. Nah, ini kawan-kawannya kekayaan ASN Bekasi yang larang tetangganya ibadah disorot ya. Nah, itu dia kawan-kawan, saya lihat itu ada berapa ya, MM-an juga kawannya. Saya lihat itu katanya M ya, MM-an berapa itu ya. Pokoknya ini kekayaannya banyak juga kawan-kawannya. Jadi bagaimana, apakah itu disorot oleh pihak KPK ya, kita lihat saja ke depannya ya bagaimana informasi berikutnya ataupun selanjutnya terkait dengan ibu ini. Tetapi poin yang mau saya sampaikan kawan-kawan pada kesempatan ini, karena hal ini juga sudah disuarakan ya oleh Bang Abu Janda, beliau juga giat sekali yang menyuarakan hal intoleransi ini, dan juga Ade Armando juga sudah menyuarakan, dan kita berharap sekali ya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ya hal-hal seperti ini semoga ya di masa depan tidak lagi ada ASN yang menjadi pelaku intoleransi ya. Nah, Bapak Ibu semua, ASN yang menolak sekolah Gamaliel itu juga ya, yang di Parepare itu kan yang kemudian memberikan ya ucapan-ucapan, ujaran-ujaran yang sudah tidak baik ya, jauh dari hal yang baik, itu juga katanya sudah diproses ya oleh pihak aparat ya. Kita apresiasi atas penegakan hukum yang berkeadilan, dan kita berharap yang paling penting sebenarnya adalah jangan sampai ada ya baik masyarakat awam maupun ASN ya di bangsa kita di Indonesia ini yang
melakukan perbuatan-perbuatan intoleransi terhadap pemeluk penganut agama lain. Siapapun itu kawan-kawannya, mari ya saling menghormati satu dengan yang lain. Mari mengenai beragama ini ya kita dalami iman kita masing-masing, perdalam ya aktivitas peribadatan kita masing-masing, karena pada akhirnya hal beriman ini akan kita pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Dalam perspektif iman Kristen demikian.